Halo rekan-rekan mahasiswa, jumpa lagi kali ini di pertemuan minggu keempat. Kita masih melanjutkan bahasan tentang rendutan balok. Kali ini kita akan membahas tentang metode lain, yaitu yang dikenal dengan metode kerja maya atau virtual load. Lihat apa yang kita pelajari kali ini. Nah, metode kerja maya ataupun yang sering dikenal dengan metode energi, ini adalah suatu metode analisis struktur yang didasarkan pada prinsip konservasi energi. Jadi prinsipnya sebetulnya sederhana, berawal dari pemikiran bahwa kerja dari beban luar atau yang dinyatakan dengan notasi WE ini akibat beban luar yang bekerja pada struktur ini dinyatakan besarnya sama dengan kerja dalam yang terjadi pada struktur tersebut atau yang ditimbulkan oleh energi regangan atau yang disingkat dinotasikan dilambangkan dengan UI. Sehingga kita punya prinsip matematis untuk konservasi energi itu adalah bahwa kerja luar itu sama dengan energi regangan yang tersimpan di dalam struktur tersebut. Nah, ini adalah prinsip kerja virtual atau sering disebut metode energi atau kerja maya. Nah, kita lihat contoh energi regangan seperti apa yang ada dalam struktur. Jadi kalau kita punya suatu penampang batang bar seperti ini, luas penampang melintangnya adalah A, kemudian panjang batangnya P, L, batang ini ditarik dengan sebuah gaya P. Nah, pada saat P itu bertambah, maka batang tersebut juga akan bertambah panjang, ya, sebesar U. Makin besar gaya, tentu nilai U akan makin membesar. Nah, selama perubahannya mengikuti suatu garis lurus seperti ini, maka dikatakan nilai regangannya adalah linear, ya, seperti garis lurus begini. Nah, besar energi yang tersimpan dalam struktur tersebut berapa? Ini adalah dapat dihitung dengan menggunakan luas daripada segitiga ini. Jika luas segitiga berarti sama dengan setengah dikali ketinggian segitiga tersebut adalah P, ini bebannya, ini P, kemudian alasnya adalah U di sini. Sehingga energi regangan yang tersimpan dalam penampang batang tersebut adalah setengah dikali P dikali U. Nah, kita samakan energi regangan dengan kerja luar yang dilakukan oleh si beban P tadi. Nah, kita lihat contoh lain, energi regangan akibat beban aksial masih serupa dengan yang tadi, namun bisa dinyatakan dalam bentuk lain, nilai U. Ini adalah integrasi dari 0 sampai L dari beban aksial pangkat 2 dibagi 2 AE dikali dx. Dx adalah sepenggal potongan kecil dari batang tersebut seperti sini. Ini adalah energi regangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk integrasi semacam ini. Akibat kalau tadi akibat beban aksial, saya melakukan yang arah kerjanya searah atau sejajar dengan sumbu pemanjang batang. Kemudian bagaimana kalau bebannya berupa momen lentur semacam ini? Kita sudah pelajari saat membahas tentang metode integrasi ganda. Ada suatu titik temu yang terletak jauh sekali dari balok, kemudian akan membuat ada jari-jari kelengkungan R, ini juga R, kemudian sudut kelengkungannya adalah sebesar d theta. Waktu itu kita sudah turunkan bahwa ada hubungan antara d theta dengan jari-jari kelengkungan, dinyatakan bahwa d theta sama dengan sekunder R dx atau d theta itulah sama dengan M per EI dx. Nah, kemudian energi regangannya hampir serupa dengan saat kita menurunkan kasus pertama tadi, tinggal diganti dengan momen, hanya saja kalau momen hubungannya dengan sudut rotasi, jadi du sama dengan setengah m d theta, kita substitusikan d theta itu adalah m per ei dx, sehingga du sama dengan setengah m kuadrat per ei dx. Jadi d theta nya kita gantikan dengan m per ei dx. Kita substitusi jadi demikian, kemudian kita integralkan, pasang integral di kiri dan integral di sebelah kanan, maka dapat nilai energi regangannya adalah setengah U sama dengan integral 0L M kuadrat per 2EI. Yang serupa bisa kita turunkan untuk yang samanya ini tadi, ya, bisa kita turunkan dengan cara yang sama. Kemudian kalau energi regangan akibat gaya geser, akibat gaya geser ada gaya geser sebesar P, ada deformasi sebesar PU, maka energi regangan yang tersimpan dalam struktur 16,5 dikali gaya geser yang bekerja dikali dengan lembutan yang terjadi.
Nah, kemudian kita integrasikan totalnya, energi tegangan total integral dari 0L konstanta geser K V kuadrat per 2AB. Dia adalah modulus geser dari penantang. Nah, ini contoh beberapa rumus-rumus untuk menghitung energi regangan yang terjadi dalam suatu penantang. Nah, sekarang kita melihat bagaimana prinsip kerja virtual itu dilakukan atau diturunkan. Misalkan kita punya balok real semacam ini dengan beban-bebannya, beban F1, F2, dan seterusnya. Tentunya akan mengalami lendutan pada balok tersebut yang ditunjukkan dengan kurva garis elastis yang ini. Nah, tentunya kita bisa menghitung lendutan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya hingga ke YN. Jadi pada beban Fn timbul lendutan sebesar ini. Ini adalah beban real, kemudian lendutannya juga lendutan real. Nah, akibat beban dan lendutan real ini kita pada penantang batang akan timbul sigma tegangan dan regangan real. Jadi sigma adalah tegangan, epsilon adalah regangan. Nah, kita bayangkan ada suatu benda virtual, beban virtual, strukturnya sama, struktur baloknya sama persis, hanya saja gaya-gayanya kita ganti dengan gaya virtual, beban virtual. Di sini saya lambangkan dengan notasi delta. Nah, beban virtual ini juga akan menimbulkan lendutan pada struktur. Ini adalah kurva lendutan akibat beban virtualnya. Bisa kita tentukan ada lendutan akibat beban virtual di F1 adalah delta 1, di F2 terjadi lendutan delta 2, di F3 terjadi lendutan delta Y3, dan di beban PN, beban virtual PN terjadi lendutan virtual delta Y. Jadi ini adalah beban virtual, lendutannya juga lendutan virtual. Ada lambang delta di depan besaran tersebut. Nah, akibat beban dan lendutan virtual maka timbul tegangan dan regangan virtual. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini adalah balok real, ini adalah balok semu atau balok mayang. Nah, sekarang berlaku prinsip kerja virtual itu adalah seperti berikut. Bahwa jumlah dari, lihat ini adalah gaya real dikali dengan lendutan virtual di titik yang sama, Fi kali delta YI. Kalau kita lihat gambar, Fi adalah ini, misalkan F3 dikali dengan delta Y3. Kita pakai indeks I gitu. Sehingga Fi kali delta YI kalau kita jumlahkan, jadi kita jumlahkan perkalian dengan F1 dikali dengan delta Y1, F2 kita kali dengan delta Y2, F3 kita kali dengan delta Y3, seterusnya sampai Fn kita kali dengan delta Yn di sini, itu 4 ya, ini adalah N. Nah, kalau kita jumlahkan, itu menurut prinsip kerja virtual itu akan sama dengan integral dari tegangan real dikali dengan regangan semu, regangan maya. Jadi sigma Ij ketemu dengan delta epsilon Ij. Ini sama tadi beban nyata dikali dengan lendutan maya itu akan sama dengan integral dari sigma real dikali dengan regangan virtual. Kemudian secara analogi juga bisa kita balik bahwa beban maya dikalikan dengan lendutan real sama dengan integral dari sigma virtual dikali regangan real. Kalau kita balik, delta Fi berarti adalah kita kalikan, kita totalkan ini delta F1 dikali dengan lendutan real ditambah delta F2 dikali lendutan real, delta F3 dikali dengan lendutan 3 real, delta Fn dikali dengan Yn real. Itu akan sama dengan sigma real tegangan sigma virtual tegangan virtual dikali dengan tegangan nyata. Nah, ini adalah prinsip kerja virtual yang akan kita gunakan nanti. Nah, secara lebih nyata, prinsip kerja virtual dapat dinyatakan sebagai berikut. Kita bisa lebih menggunakan persamaannya ya. Dalam analisis pada umumnya besar beban virtual, yang penting berapa besar beban virtual itu umumnya diambil sederhana satu satuan ya, tanpa ada
kilogram, newton, atau apapun, dia pokoknya satu satuan. Nah, sehingga umum disebut pula sebagai metode beban satuan atau unit load. Jadi sering disebut prinsip kerja virtual itu adalah unit load. Kenapa kok unit? Karena ya dia satu satuan. Nah, satuannya bebas ya, kilonewton, kilogram. Nah, secara sederhana, persamaan dalam metode kerja virtual itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Satu adalah beban virtualnya, dikali dengan Y adalah lendutan eksternal akibat beban nyata. Beban virtual dikali lendutan Y itu sama dengan jumlah dari beban virtual dikali deformasi ataupun lendutan Y. Jadi seperti persamaan yang ini tadi sebetulnya. Jadi beban virtual dikali lendutan nyata sama dengan beban virtual internal dikali dengan deformasi internal yang. Kemudian bagaimana kalau sudut rotasi hampir sama, dia dilentukan bagaimana kalau mencari rotasi. Mencari rotasi maka kita berikan momen virtual, ya. Besarnya adalah satu satuan juga. Nah, selanjutnya kita bisa menyatakan persamaan untuk mencari sudut rotasi itu sama dengan momen virtual satu satuan dikali dengan sudut rotasi eksternal akibat beban real itu sama dengan jumlah dari beban virtual internal dikali dengan deformasi internal yang terjadi akibat beban real. Jadi ini adalah implementasi dari pemahaman yang jadi sebelumnya sudah kita sebutkan. Nah, secara lebih nyata lagi, kita akan meninjau pada struktur balok dan portal bidang atau struktur beam dan frame dua dimensi. Nah, untuk mencari lendutan kita bisa menggunakan persamaan sebagai berikut. 1 dikali Y adalah lendutan yang kita cari, itu sama dengan integral dari 0 sampai L, M kecil, M besar per EI dx. Nah, yang penting adalah apa? M kecil adalah momen virtual internal akibat beban virtual. Ya, akibat beban virtual satu satuan kita punya momen M kecil. Kemudian M besar adalah momen akibat beban real. Ya, jadi momen akibat beban virtual dikali dengan momen akibat beban real itu kita kalikan dibagi dengan EI, kita integrasikan dari 0 sampai L, maka kita akan mendapatkan lendutan yang terjadi di titik tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk mencari sudut rotasi? Sama saja prinsipnya, yaitu kita berikan momen virtual satu satuan, ya. Kemudian maka kita bisa mencari sudut rotasi sama dengan 1 kali theta sama dengan integral momen akibat momen virtual dikali dengan momen akibat beban real. Kita integrasikan dari 0 sampai. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung sudut rotasi dengan menggunakan momen virtual pada balok dan portal bidang. Nah, demikian pengantar sedikit tentang konsep metode energi atau metode kerja virtual. Nanti selanjutnya kita akan lihat bagaimana contoh soal dari metode ini.